Oke. Nah, ngisi SPT itu juga nanti kalau di elektronik itu pasti dibawa dulu ke lampiran, ya. Jadi kalau yang dari sisi manual ini ya, itu ada 2 induknya, 1771 dan 1771 yang dalam kurung 2 itu induk. Nah, sebenarnya idealnya adalah isi dulu yang lampiran karena penghitungan untuk masuk di induk ini itu ada di lampiran. Nah, kita lihat satu-satu lampirannya. Lampiran Romawi 1 itu bagian atasnya ya, Romawi 1 angka 1 kalau Anda lihat ya. Tuh. Itu isinya sebenarnya adalah income statement, komersial, ya. Jadi semua angka income statement komersial pindahkan ke bagian 1 ya. Termasuk yang nomor 2 ini kalau kita dapat dari luar negeri. Sehingga nanti angka 3 ini, itu isinya adalah sebenarnya laba sebelum PPh. Nah, jadi kalau dilihat di mana studi kasusnya, ya di income statement, ada nggak di sini angka laba sebelum PPh? Nah nih, ya 29184. Harusnya itu isinya nanti di bagian 3 dari SPT. Ya, saya nggak sempat bikinin rumusnya, kalau saya sempat bikin rumus saya Anda ngisi angka langsung di bawah, otomatis, ya. Nah, tugas awal sambil nanti praktek, isi dulu identitas yang ada di depan nih, ya. Tolong pindahin ke bagian atas dari setiap SPT kita, entah itu induk atau lampiran. Utamanya kalau di bagian induk depan itu kan lengkap ya, NPWP-nya, ya, nama wajib pajak, setiap kotak itu diisi 1 karakter. Ya jadi 0, 2 itu 0 di kotak pertama, 2 di kotak kedua. Oke. Nah, coba isi dulu identitas. Kalau periode pembukuan itu berarti 01 Januari 24 ya, 01 24 sampai dengan 12 24. Coba. Kalau tidak ada informasi di strip aja ya. Strip apa? Apa istilahnya tuh? Yang kayak tanda kurang itu. Silakan. Isi dulu di setiap SPT sampai dengan lampiran-lampirannya bagian atas itu kan ada tuh. Itu diisi semua dulu.
Kalau tidak ada informasinya di strip aja ya. Tahun pajaknya 2024. Jadi 2024 nanti diisi ya. Pojok kanan atasnya itu 2 dan 4. Bawahnya yang ini. Scroll ke bawah. Enggak. Oke. Jadi asumsi sudah diisi yang atas ya. Nah, di bawah ini kita tetap ngisi apakah laporan keuangan kita itu diaudit atau tidak. Nah, kalau diaudit ya dikasih X ya. Di apa? Di cross yang diaudit. Kalau tidak diaudit ya cross yang tidak diaudit. Nah, opini akuntannya ini diisi apa? Anda sudah belajar audit? Atau AKM 1 kan saya pernah jelasin ya, atau AKM 2 tuh tentang pendapat audit apa aja? Wajar tanpa pengecualian, ada yang namanya wajar, ya kan? Ada yang namanya tidak wajar, ada yang namanya menolak memberi pendapat. Itu ada di AKM tuh, ya. Waktu itu belajar notes ya, dan juga termasuk laporan audit. Nah, itu di dalam SPT, dalam petunjuk SPT ada kodenya sendiri. Ya, anggap aja itu diisi kalau di auditnya dicentang kan, ya kan? Kalau tidak di auditnya tidak dicentang ya berarti ini kosong. Jadi opini audit itu atau opini akuntan itu diisi sesuai dengan hasil opini dari auditor. Nah, sisanya ya nama kantor akuntan publiknya, nama konsultan pajaknya itu diisi di sini. Jadi tetap kita yang isi. Semua ini kan self assessment ya. Semua ini diisi oleh wajib pajak. Di sini nggak ada ya infonya ya, dikosongin aja lah, nggak usah di strip juga. Karena untuk kepentingan latihan. Tapi pertanyaan bagus. Nah, justru saya mau nanya nih, yang ini diisi apa nih yang di bawah angka 2 itu tuh, pojok kanan bawah angka 2 tuh. Kalau baru atau pertama kali diisi 0 ya kan? Kalau umpama pembetulan pertama ya 1. Oke? Ada lagi soal identitas yang mau ditanyakan?
Saya biasanya kalau SPT PPH OP saya, dulu waktu masih manual, Excel-nya saya rapiin dulu, supaya enak waktu saya ngisi depan, NPWP-nya langsung keisi. Jadi memang dirumus. Tapi sekarang kan sudah nggak pakai ya, sekali lagi ya. Jadi enak kalau sekarang kan ISPT apa semua itu sudah langsung ya otomatis. Bahkan nanti Anda pernah dengar Cortex? Cortex. Itu kalau lawan transaksi ngisi langsung masuk di SPT saya. Ya. SPT masa PPN contohnya. Saya beli bebek gitu ya. Kebetulan penjual bebeknya Dalvin ini sudah PKP, dia ngisi Agustoli beli. Udah di SPT saya langsung masuk di pajak masukan. Langsung masuk di PM. Ya. Sudah diisi semua. Kalau enggak ya pakai pendekatan copy paste ya. Selama tidak mengganggu formatnya. Jadi lampiran satu ini sambil ngisi atau nunggu yang lain ngisi, lampiran satu ini isinya adalah penghasilan neto komersial. Sekali lagi ya, angka 1 ya, angka 2 dan angka 3 ini adalah penghasilan neto komersial. Nah, di bawahnya ini kalau Anda lihat, ini mulai masuk ke konten pengetahuan ya. Jadi yang lagi ngisi juga usahakan bisa dengar ya. Nomor 4 ini itu sudah koreksi fiskal. Maksudnya gini, angka 3 ini kan angka apa tadi? Laba sebelum PPH, laba komersial, labanya akuntansi. Nah mulai nomor 4 ini sudah koreksi fiskal. Kira-kira yang nomor 4 ini positif atau negatif koreksinya? Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Berarti koreksinya apa ini? Negatif. Jadi kalau Anda mau rumus di bawah, harusnya nanti 3 ini dikurangi 4. Ya. Oke, paham ya? Sekali lagi angka 1 sampai 3 ini kayak nyalin punyanya komersial. Angka 1 sampai 3 ini. Kan ada ya di data ya, nanti kita isi ya sambil nunggu yang lain ngisi identitas, sambil saya juga jelaskan ya. Sementara angka 4 ini adalah koreksi atas PPh final, penghasilan yang kena PPh final dan penghasilan yang bukan objek PPh. Jadi kalau badan dapat mungkin hibah. Selama hibah masuk dalam definisi 4 ayat 3 bukan objek PPh, masukkan di angka 4. Ya. Lambangnya tetap positif ya. Jangan mentang-mentang negatif Anda buat kurung, enggak. Tapi rumusnya yang nanti dinegatifkan. Ini rumus yang bawah. Oke, itu angka 4. Kalau angka 5 itu apa judulnya? Koreksi atau penyesuaian fiskal positif. Ini yang sudah kita pelajari sejak penghasilan sama biaya 2 pertemuan sebelumnya. Contoh, kalau PT itu ada biaya yang dibebankan untuk kepentingan pemegang saham, masukkan di 5A. Positif itu kan artinya laba akuntansi kita nambah. Biaya yang awalnya jadi pengurang, kita balikin ke laba akuntansi, itu kan positif. Kalau ada dana cadangan, itu masuk di 5B dan seterusnya. Ini semua saya bikin urutannya sama kayak yang urutan penjelasan PPT minggu lalu. Entah itu penghasilan maupun pengurang atau biaya. Kalau tidak masuk di huruf A sampai K, buang aja di L. Masukkan aja di L. Ya. Nah, M-nya ini total. Jadi di M ini harusnya dibuat rumus. Gimana rumus kalau total dari A sampai K sampai L pakai apa? Sum, ya kan udah jago banget. Nah, itu enak kan? Di sum dari atas ke bawah. Itu rumus paling receh kan?
Kalau 5 itu adalah positif, berarti 6 itu adalah negatif. Udah, masukkan ke sini. Negatif yang jelas itu komersial penyusutan, amortisasi ya, dan juga ada biaya penangguhan. Sisanya kalau nggak masuk di situ, masukkan ke 6D. Ya, masukkan ke 6D. Nomor 7 itu apa? Nomor 7 itu apa? Sepertinya saya lupa menjelaskan nomor 7, tapi waktu perpajakan masih ingat nggak nomor 7 itu apa? Ada. Ada dalam penjelasan saya. Apa itu nomor 7? Masih ingat saya pernah cerita waktu itu sih dalam konteks Natura. Ada perusahaan yang sifatnya investasinya itu kembalinya lama. Dia ada di daerah yang tidak bisa dijangkau oleh darat, transportasi darat. Kilang minyak contohnya, itu konteks Natura ya. Termasuk kalau saya bikin IKN, anggap aja IKN itu kan dulunya daerah yang sulit dijangkau. Kalau saya invest di situ kembalinya lama. Nah, kalau saya naruh duit di situ, anggap aja 1 triliun gitu ya. Maka saya bisa dapat fasilitas. Coba dicek lagi catatannya, entah perpajakan atau PPh badan. Berapa persen dari investasi saya itu bisa jadi pengurang? Fiona masih ingat? Hah? Bukan, itu DER, itu debt to equity ratio. Wah, kalau Fiona nggak ingat saya jadi ragu nih. Saya pernah ngajar atau enggak. 30% dari uang yang saya tanamkan di situ, ya, itu bisa jadi pengurang. Ini yang nggak ada di akuntansi. Jadi uang yang saya tanam 1T itu jadi kayak biaya di pajak. Di akuntansi dia investment, di pajak dia jadi pengurang. Nah, berarti ini kayak beda tetap. Selalu jadi pengurang di pajak, di akuntansi enggak. Dan itu koreksi negatif. Karena di akuntansi enggak ada biaya itu. Nah, 30% itu bisa jadi pengurang selama kurang lebih 5 tahun. Makanya di sini diisi tahun keberapa dia. Jadi 1T itu 30%-nya berapa lalu dibagi 5. Itu yang nanti diisi di masing-masing ini. Tadi perusahaan kita enggak ada ya. Di contoh perusahaan kita enggak ada. Saya cuma mau ngajarin apa ini. Ini berarti koreksi apa? Kalau dari sisi pajak walaupun nggak ditulis di sini, ini koreksi apa? Negatif tadi kan. Kalau nomor berapa tadi? Nomor 2 itu kan juga koreksi, bukan nomor 2, nomor 5 kalau nggak salah yang tadi ada kena PPh final dan bukan objek pajak itu juga negatif. Walaupun nggak ditulis koreksi negatif. Oke? Itu lampiran Romawi 1, ada pertanyaan? Jadi nomor 4 ya. Nomor 4 ini nggak ditulis positif atau negatif, tapi tadi kita sudah sama-sama tahu ini koreksi negatif sebenarnya. Nah, di bawah ini di nomor 8 itu sudah ada nih petunjuknya. Berarti kalau Anda mau bikin rumus gampang aja. 7B ya minus 7B minus 6E plus 5F 3 kurang 4. Enak bikin rumusnya. Langsung angkanya update di bawah. Oke, lampiran 1 Romawi ada pertanyaan? Lampiran 2. Lampiran 2 ini sebenarnya komersial. Judulnya aja apa tuh? Perincian HPP, biaya usaha maupun biaya luar usaha secara komersial. Jadi sebenarnya 1771 tadi yang angka 1 ada HPP dan C ya, biaya usaha lainnya, termasuk yang F, biaya dari luar usaha. Jadi dari lampiran 1 tadi ada B, 1B, 1C dan 1F itu dirinci di sini. Dirinci di lampiran 2. Ya, dirinci di lampiran 2. Artinya apa? Kolom HPP nanti kalau di total ke bawah, kolom nomor 3,
Kalau di total ke bawah, ada jumlah di bawah tuh. Itu harus sama dengan baris atau kolom berapa di lampiran 1? Saya ulangi ya. Lampiran 2 yang kolom HPP kalau ketemu angka di sini ya. Baris ke-14 kolom HPP itu di lampiran 1 harus sama dengan yang mana? 1B, ya kan? Harus sama dengan 1B. Karena yang ada di lampiran 2 ini adalah detail dari 1B. Kalau ini Anda juga pasti tahu, biaya usaha lainnya. Biaya usaha lainnya itu berarti yang 1C. Harus sama tuh dengan kolom yang 4 tuh, biaya usaha lainnya. Kalau biaya dari luar usaha itu berarti 1F. Harus sama angka 1F dengan total biaya dari luar usaha. By the way, penyajian di SPT ini pakai fungsi atau pakai nature AKM? Ini pakai fungsi atau nature? Kalau kolom-kolomnya itu bisa dibilang fungsi, ya kan? Ada HPP, ada biaya usaha. Tapi kalau baris-barisnya itu apa? Nature kan? Wah, pajak lebih canggih, dia gabung kan, mix dia. Kalau akuntansi kan, akuntansi keuangan pakai fungsi, akuntansi biaya dan manajemen pakai nature. Kalau pajak digabung. Jadi ada nggak biaya upah yang masuk HPP ya, itu di kolom 3. Ada nggak biaya upah yang usaha masuk kolom 4. Ini tambahan info aja, bahwa SPT itu menggabungkan 2 pendekatan yang sudah kita pelajari di AKM. Oke, lampiran 2. Sebelum nanti kita praktek, ada pertanyaan? Sekarang lihat lampiran 3. Apa tuh judul besarnya? Kredit pajak. Berarti isinya ini 22, 23, 24. Kok enggak 25, Pak? Karena ini isinya kalau dilihat nama kolomnya apa tuh? Nama pemotong. Kalau PBA 25 itu kan bukan pemotongan kan, tapi setoran sendiri kan, self assessment. Jadi ini sebenarnya kredit pajak yang withholding, yang terkait dengan pihak ketiga. Jadi yang dipotong pihak ketiga. Berarti hanya 22, 23 dan 24. Ya. 22, 23. Oh, sorry. Kalau di sini judulnya kredit pajak dalam negeri, berarti hanya 22 dan 23. Ada lampiran khusus ngitung kredit pajak luar negeri. Ya, ada lampiran khusus untuk ngitung itu. Nah, itu kolom-kolomnya jelas ya. Siapa nama pemotong dan NPWP-nya. Nama ini berarti nama institusinya. Kalau orang pribadi ya nama si wajib pajak orang pribadi tadi. Objeknya apa? Sewa, royalti, hadiah, jasa, itu diisi di objek apa jenis penghasilan. Rupiahnya jelas. Nah, PPh-nya berapa yang dipotong? Ya. Terus nomor bukti pungutnya nomor berapa? Ini yang nanti di Cortex, di sistem pajak yang sudah terintegrasi langsung terisi otomatis. Jadi kalau lawan transaksi ngisi bayar kepada Agus Toli penghasilan sekian. Nah, di lampiran elektronik saya yang ini langsung terisi otomatis. Ya. Jadi sudah agak makin sulit kita lari dari pajak. Ya, makin sulit kita lari dari pajak. Itu lampiran 3. Lampiran 4 itu tadi ada koreksi fiskal yang tentang PPh final dan bukan objek pajak, itu detailnya di sini. Ya, detailnya di sini. Nomor 1 pajaknya berapa persen? Nomor 1, masuk lama mikirnya. Kan punya SPT-nya, masa nggak harus ngelihat ke atas. Nomor 1 berapa? Secara tarif diisi di kolom 4. Bunga tabungan berapa persen sih? 20. Kalau bunga atau diskonto obligasi? Tergantung ya.
kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun kan? Pernah kita pelajari. Saham bisa 0,1, 0,5 dan seterusnya. Bisa dilihat di aturan. Konstruksi juga pernah ada ya. Ada semua di sini. Kalau yang bagian bawah itu yang bukan objek pajak. Yang saya pernah bilang tadi di awal ya, dengan saya melihat SPT, saya jadi ngeling dengan yang diajarkan di kelas. Karena lihat nih, dalam SPT itu sudah dirinci ulang. Jadi waktu saya ngisi SPT nyambung dengan catatan saya, oh ya oke, hibah itu 4 ayat 3 bukan objek pajak, masuk di sini. Apalagi tadi waktu lakukan 17711 ya, waktu koreksi fiskal, positif negatifnya itu jadi ahli. Jadi cepat, oh positif itu berarti nambah karena dibalikin kalau biaya. Negatif itu berarti malah ngurangin gitu. Lampiran 5 apa? Ini isinya kualitatif. Siapa sih pemegang sahammu? Tulis di sini. Berapa jumlah yang dia setor, berapa persen itu. Kayaknya di data kita kurang lengkap. Berarti untuk pengetahuan aja nih. Lampiran ini adalah mengisi pemegang saham dan juga direksi. Pengurus ini maksudnya direksi. Kalau Petra ini berarti isinya itu rektor, wakil rektor. Kalau yang atas ini berarti isinya yayasan. Kalau Petra ya. Kira-kira buat apa ada lampiran ini? Di logika aja. Buat apa kita bikin lampiran nama? Ini nggak ada pajaknya sama sekali nih, hanya informasi. Biasanya ya 1 tadi dividen. Ya, 2 kalau kita punya transaksi dengan orang-orang ini wajar atau enggak. Kan ini orang-orang yang punya hubungan istimewa dengan PT. Ya, itu yang biasanya jadi dasarnya apa? DJP. Kalau 6 ini maksudnya apa nomor 6 ini? Apa maksudnya daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi? 5 ini kita yang dimiliki. Utamanya 5 bagian A itu berarti ada orang yang nanam saham di kita. Kalau yang 6 ini, utamanya 6A, kita yang beli saham perusahaan lain. Itu yang masuk di 6A. Jangan kecampur dengan afiliasi di akuntansi. Akuntansi itu mengatakan afiliasi berapa persen? 20 sampai 50 kan? Kalau di atas 50 sudah induk anak. Kalau pajak itu, afiliasi itu berapa batasannya? Kepemilikan saham yang dianggap afiliasi di pajak itu berapa persen? Supaya dibilang itu perusahaan afiliasi. Sama nggak dengan akuntansi itu dulu? Kalau sama ya berarti ini 20 sampai 50 yang diisi di sini. Kalau 0 sampai 20 nggak perlu, 50 ke atas nggak perlu. Kalau sama. Kalau beda, berapa batasnya pajak untuk disebut perusahaan afiliasi? Masa lupa? Cinta Anda hanya bertahan 1 pertemuan, ya kan? Lupa lagi. 25%. Jadi kalau kita invest di perusahaan lain dan kepemilikan kita minimal 25%, maka kita harus isi di sini. Ya, kita harus isi di sini. Bagian A. Buat apa? Kalau kita transaksi dengan dia, sekali lagi mirip kayak yang bagian 5 ya. Wajar atau enggak tuh? Termasuk bagian B. Nah, ini yang baru 4:1. Ya, daftar utang dari pemegang saham. Jadi kalau kita berutang dari bagian 5 pemegang saham atau berutang dengan perusahaan afiliasi, itu dilihat nanti 4:1 enggak bandingannya. Itu ada di bagian B lampiran 6. Semua lampiran sudah saya jelaskan. Walaupun sebenarnya kalau mau lebih rinci lagi ada lampiran macam-macam ya. Nanti ada lampiran penyusutan, ada lampiran apa? PPh luar negeri, ada lampiran apa yang umum tuh? Transfer pricing dokumen.
ya. Itu ada banyak. Tapi yang standar aja yang saya bagi. Ada pertanyaan dulu lampiran 1 sampai 6? Oke, kalau sudah diisi semua lampiran ini, dan harusnya kalau kita rumus, maka depan ini otomatis keisi nih. Contoh ya, contoh, ini sudah diinduk ya. Penghasilan neto fiskal itu ada keterangannya. Dari formulir 1771, lampiran 1, nomor 8, kolom 3. Cari itu. 17711, nomor 8, ya. Yang ini. Penghasilan neto fiskal yang saya highlight itu ya, hijau itu tuh. Nah, itu pindah harusnya angkanya ke sini. Jadi bisa dirumus sama dengan pindah nanti ke sini nih. Ya. Berarti ini keisi berapapun, sini otomatis keisi. Oke? Nah, ini tadi saya ngomong ada lampiran lain, lampiran kompensasi kerugian fiskal, ada lampiran khusus itu. Berarti waktu kita ngisi lampiran berapa tuh? Khusus 2A, bukan 2 Romawi loh itu ya. 2 Arab, 2 biasa ya, 2A. Itu angkanya berapa? Masukkan ke angka 2 di sini. Seterusnya ke bawah, inilah cara ngitung PPh yang biasa kita pelajari di perpajakan termasuk yang ada di PPh badan. Berarti 1 kurang 2 itu PKP. Lalu PPh terutang. Ya, PPh terutang itu ngitungnya kan pakai 22%. Ya kan? Coba carikan UU PPh, apa itu 17 ayat 2B angka 3? Sorry, 17 ayat 2B, apa itu? 17 ayat 1 itu berarti badan berapa persen? 22. Sekarang apa itu 17 ayat 2B? Coba cari. Apa, Steph? Atau Evelyn? Apa? Kenapa bisa kata 11? Ada yang bukan 11 ya. 11 itu efektifnya. Itu dapatnya tadi 50% kali 22. Kenapa dia dapat 50%? Karena omsetnya antara 4,8 sampai, kalau di bawah 4,8, kalau yang di atas 50, 22. Nah, yang di tengah-tengah ini yang agak rumit hitungnya kan. Kalau yang 31E, kenapa bisa 11? Baca ya aturannya. Jadi ada masing-masing. Coba kita cari UU PPh aja sisa. UU PPh. Anda itu punya UU PPh nggak sih? Saya pernah share ya. Waktu hukum pajak saya ingat saya waktu PPh badan harusnya juga ada UU PPh. Text down. Pasal 2. Ya, makanya ini saya lihatin supaya yang lain juga tidak mengawang-awang. Lima belas, 16, 17.
Lihat SPT-nya. Kalau A itu yang kita kasih tanda X, itu artinya kita pakai yang 17 ayat 1 huruf B. Berarti yang normal. Nah, lihat undang-undangnya ya. 17 ayat 1 itu 17 ini ayat 1 huruf B. Itu berarti kalau yang sekarang berlaku normal kan 22%. Kalau itu yang kita pakai, berarti yang 4A yang kita X. Atau kalau di sistem itu yang kita klik. Tek, itu ya. Nah, kalau yang berikutnya itu 17 ayat 2B. Kita cari. Ya. Di situ kan tulisannya pasal 17 ayat 2B. 2B. Nah, ini yang 2B. Jadi sebenarnya kalau tadi bicara pakai 11% atau pakai 22% atau dihitung di tengah-tengahnya, itu kita tetap centang yang A. Saya ulangi ya. Jadi kalau kita dapat fasilitas karena kita berapa batasnya? 50M atau 4,8M ada batasan itu kan, itu kita tetap pakai tarif normal yang 17 ayat 1. Tapi hitungnya beda. Sementara kalau 17 ayat 2B coba dibaca tuh. Itu wajib pajak dalam negeri yang harus PT kalau punya saham di Bursa Efek 40%. Dia dapatnya 3% lebih rendah. Jadi kalau itu 22 dia bisa 19%. Ya. Oke, itu yang 17 ayat 2B. Berarti yang ngisi itu perusahaan terbuka. Harus PT TBK, tapi kepemilikannya harus berapa tuh? Jumlah saham yang disetor di perdagangan pada Bursa Efek itu paling sedikit 40. Ya, jadi dia dapat duit dari Bursa Efek, anggap aja total ekuitasnya 100 triliun. Berarti harus 40 triliun ekuitasnya itu berasal dari Bursa Efek. Kalau hanya 20 triliun berarti hanya 20% ya, berarti dia nggak dapat fasilitas ini. Dia tetap pakai yang A berarti. Ya. Itu yang 4B. Jadi 4B itu PT TBK yang penyertaan modalnya di BEI minimal 40%. Kalau 31E, tadi saya bicara fasilitas perusahaan yang apa? Perusahaan yang menanamkan modal di tempat yang berisiko kan? Kita lihat 31E, ini agak jauh ke bawah itu tadi 17. Oke, kita lihat 31E. Ini undang-undang HPP ya, Pak. Dia tidak merubah pasal 31E dari undang-undang PPH. Berarti kita lihat aja undang-undang PPH yang lama. Apa itu pasal 31E?
Coba kita baca dan kita lihat. Jadi saya baca undang-undangnya itu kalau tidak diganti di HPP, saya baca undang-undang PPh-nya. Itu cara memastikan. Nah ini 31A. Nah, itu yang baru nanti dapat fasilitas, ya kan? Yang tadi, jadi bukan yang B ya. Tadi kan bilangnya yang B, yang 2B, bukan, tapi yang 31E. Ini saya gedein. Nah, ayat ini sebenarnya sudah sangat-sangat, apa istilahnya ya, sudah sangat-sangat karet. Jadi dia nggak ngomong 11% atau berapa persen, pokoknya tarif 17 yang huruf B, berapapun dirubah di undang-undang itu dapat fasilitas 50%. Jadi kalau anggap aja nanti tarif kita jadi 15%, jadi 25%, berarti ya 50% kali 25%. Berarti yang dapat fasilitas itu justru dia ngisinya yang C, ya, bukan yang B. Karena yang B tadi itu yang PTTBK. Gitu ya. Itu bisa dilihat di Undang-Undang PPh. Sekali lagi kalau yang normal isi yang A. Ya. Kalau yang B tadi PTTBK. Sahamnya atau ekuitasnya 40% di BEI. Itu angka 4. Ada pertanyaan? Angka 5 ini apa? Kasusnya kayak apa?
kredit pajak luar negeri yang telah diperhitungkan tahun lalu. Jadi saya tahun lalu dipotong 10. Saya hitung BNKPLN 8. Saya tahun lalu kreditkan 8. Tahun 24 dikembaliin sama Singapura. Anggapannya dikembaliin 6. Ya sudah, berarti 6 masuk di angka 5. Positif atau negatif terhadap angka 4? Lihat rumus bawahnya tuh. PPh terutang kita di 24 itu berarti PPh terutang yang sekali tarik yang biasa tambahin dengan PPh dari luar negeri yang kembali. Itu basic loh, harusnya sejak perpajakan itu sudah, ya saya anggap lupa lah ya. Perpajakan semester lalu atau semester 2? Semester 2 semester lalu kan? Masih diingatkan ya, sudahlah. Ini diingatkan kembali ya. Jadi ingat ya, kalau ada PPh yang dikembaliin dari luar negeri, itu nambah PPh terutang kita yang angka 4. Di kasus kita memang karena simple, nggak ada. Siapa tahu nanti ketemu kasus itu di UAS, ya kan? Nomor 7 jarang udah terjadi sekarang, PPh ditanggung pemerintah, khususnya proyek bantuan luar negeri. Tapi kalau ada, angka 6 nanti dikurangi angka 7. Karena kan ditanggung pemerintah, berarti total PPh terutang saya angka 6, nanti dikurangi angka 7. Kalau angka 8 ini yang tadi saya bilang, kredit pajak dalam negeri dari lampiran 3, lihat tuh, lampiran 3, pindah ke 8A. Ya, 8A. Sementara dari luar negeri, nah ini ada lampiran khusus dia, tidak saya masukkan ke sini ya. Lampiran khusus 7A. Kalau pakai contoh saya tadi berarti angka 8B ini berapa juta? 8 juta ya kan? Karena BMKPLN-nya 8 juta, PPh di luar negeri 10 juta, berarti yang diisi di 8B itu adalah yang 8 juta. 8 ini kredit pajak 1. Kredit pajak 1 itu kan 22, 23, 24. Sementara yang 10 itu kredit pajak 2, PPh 25. Buat apa sih angka 7 itu dikurangi angka 8 tapi nanti baru dikurangi angka 10? Kenapa nggak langsung 7 kurang 8 kurangi dengan PPh 25? Kan sudah bisa langsung ketemu PPh kurang bayar. Buat apa ada angka 9 tuh? Kenapa harus ada angka 9? Nah, kan itu dasar untuk hitung PPh 25. Nah, ini ingat berarti. Biasanya kan PPh 25 yang normal itu angka 9 dibagi 12. Makanya kita butuh PPh yang harus dibayar sendiri. Karena PPh yang harus dibayar sendiri itu dasar bayar PPh 25 tahun depan. Ya. Kalau yang angka 10 itu setoran pajak kita. Ya. Tiap bulan kan bayar PPh 25. B itu 10B maksud saya, kalau kita ditagih. Jadi kita PPh 25 Desember dan November belum kita bayar, ditagih sama pemerintah pakai STP. Boleh loh dikreditkan, tapi hanya pokok pajaknya. Kalau ada bunga nggak boleh bunganya. Itu ya. Karena logikanya pemerintah kalau udah ditagih pasti dibayar, jadi boleh dikreditkan. Sekarang juga kan PPN masukan, kalau kita sebelum jadi PKP masih bisa dikreditkan kan? Itu perbaikan yang sekarang ya, lebih menguntungkan WP. Setelah ini semua diisi, maka nanti PPh kurang bayar ada di angka 11, PPh 29 kita ada di angka 11. Kalau lebih bayar ya 28A. Ya kan? Tetap angka 11 itu isinya PPh kurang bayar atau PPh lebih bayar, tergantung mana yang kita centang, 11A atau 11B. Angka 12 itu kalau idealnya diisi paling lambat tanggal berapa? Angka 12 itu, PPh yang kurang dibayar pada angka 11A disetor tanggal paling lambat tanggal berapa? Akhir April. Kalau 2024 berarti akhir April 2025. Betul?
Angka 13 itu kita isi kalau angka 11 yang kita centang yang mana? Yang B. Jadi kalau 11 itu yang kita centang yang B, berarti 13 kita isi. Mau direstitusi kah atau mau dikompensasi? Lihat dulu deh semua semua yang sudah saya jelaskan tadi secara cepat. Nanti kita akan detilkan waktu kita ngisi. Ada nggak yang jadi pertanyaan? Kalau nggak ada, balik ke studi kasus kita. Kita ke studi kasus. Nah, ini datanya sudah. Ini ada data PPH 22, ada data PPH 25, berarti nanti di bagian induk depan bisa kita isi angka-angka ini, ya. Penyusutannya juga sudah diberikan di soal ini. Jadi ada lampiran khusus untuk penyusutan. Ya. Ini adalah penyusutan pajaknya. Ya, ini adalah penyusutan pajaknya. SPT itu kayaknya masih pakai istilah aktiva. Ya. Bukan aset. Nah, ini penyusutan pajaknya kalau dilihat di sini. Wah, soalnya enak ya. Dibuat sama antara komersial dan fiskal. Tapi kalau ada selisih bisa masuk positif atau negatif. Kapan positif? Kalau fiskalnya lebih, yang atas ya, fiskalnya lebih kecil. Ya, anggap aja komersialnya 15.375, fiskalnya cuma 15. Itu positif. Berarti 375-nya taruh di lampiran induk 1, lampiran 1 tadi Romawi, di bagian positif 375. Tapi kalau ternyata fiskalnya 16 juta, berarti ada selisih berapa tuh? 625. Maka 625-nya taruh di lampiran Romawi 1 yang negatif. Ada kan ya? Tapi karena ini sama, berarti nggak ada koreksi fiskal penyusutan, baik positif maupun negatif. Oke, ada pertanyaan depresiasi? Pak, kok bisa tahu dia masuk kelompok 1, kelompok 2? Saya sudah minta Anda, atau saya sudah share kalau nggak salah aturan tentang kelompok aset tetap. Ya, ini income statement-nya. Yang atas ini masih komersial. Sampai dengan 27958 ini masih komersial. Ya. Termasuk sampai dengan laba neto 29184 ini masih komersial. Nah, di bawah inilah koreksinya. Untuk tujuan pengisian SPT koreksinya nggak banyak-banyak. Biaya seragam karyawan itu dianggap natura dan istilahnya tidak boleh dikurangkan dalam kasus ini ya. Tapi kalau kita belajar natura yang terbaru itu selama dikasih buat seluruh karyawan kan boleh ya kan. Ini berarti asumsinya nggak dikasih buat seluruh karyawan. Makanya positif. Sumbangan juga nggak boleh kan, makanya positif. Jadi koreksinya sebenarnya dikit. Untuk tujuan kita pindahin aja ke SPT lebih gampang. Negatifnya cuma pendapatan bunga. Saudara-saudara, ini juga perlu saya ingatkan, yang diisi nanti, ya, saya pernah ajarin ya, kalau ada penghasilan dipotong PPh final, maka PPh finalnya nggak muncul jadi akun, ya kan? Berarti yang disajikan adalah penghasilan setelah dipotong PPh. Ya, penghasilan setelah dipotong PPh. Berarti yang masuk dalam laporan komersial itu adalah 1226. Nih, yang netnya yang masuk di komersial. 306-nya ini nggak jadi expense. Makanya di bawah koreksinya itu bukan 1532 tapi 1226. Tuh, mana tuh? Nih, koreksinya 1226. Oke, tugas berikutnya, tolong pindahin informasi di studi kasus sheet income statement ke lampiran berapa tadi yang ada koreksi fiskal? Lampiran 1 Romawi. Silakan. Jadi bagian atas masih mindahin komersial, tapi waktu dikoreksi fiskal tolong diisi di bagian yang pas atau yang tepat. Menurut pemahaman Anda dulu.
Anda untuk kasus bunga tabungan, itu diisi di angka 4 atau di penyesuaian fiskal negatif. Tadi berapa koreksi fiskal negatifnya tabungan? 1226. Oke, 1226 itu diisi di angka 4. 1226 itu, yang ini ya. Atau diisi di angka 6. Kalau 6 pilih aja yang lainnya berarti ya. Kalau mau di 6. Tepatnya di mana? Sekali Anda ngisi, anggap aja ya, kayak Fiona dia milihnya di 6D. Berarti jangan ngisi di 4, karena kan 2 kali ngurang nanti. Tadi diskusi kita angka 4 itu koreksi negatif kan? Berarti kalau kita isi 6D, kurang. Isi juga di 4, kurangnya 2 kali. Oke, kalau Anda isi di 4, jangan isi di 6D. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua yang paling penting, isinya di mana? 4 atau 6D? Di mana isinya kalau angka 1226 itu? 4 atau 6D? Udah jelas loh. Apa judul 4 itu? Penghasilan yang dikenakan PPh final. Berarti isinya di 4. Ya. Dapat hibah. Hibah masuk di 4. Gitu ya. Kalau dapat hibah. Itu ya Fiona ya. Jadi isinya harusnya di 4. Dan isinya sudah net yang 1226. Ada diskusi menarik ya. Coba kita balik ke studi kasus yang income statement. Halo? Berapa pendapatan dari bunga? 1532, betul? Pajaknya berapa? 306. Netnya kan 1226. Pendekatan pertama yang paling tepat menurut saya itu adalah
1226 itu diisi di angka 4. Udah, itu pendekatan pertama. Yang menurut saya itu paling tepat karena sesuai dengan buku petunjuk. Tapi ada pendekatan kedua tadi dari Fiona. Pak, bisa nggak saya isi di 6? 6D pastinya ya, karena kan nggak masuk di yang atas. Bisa aja, asal 4 kosong. Karena kalau 4 ada, 6D ada kan 2 kali. Tapi secara aturan, dalam tanda kutip salah. Tapi angka bawahnya tetap sama. Itu kasus kedua. Jadi yang pertama masukin 4, kedua bisa masukin di 6D. Yang ketiga ini caranya Stefani. Pak, bisa nggak di angka 4 itu saya isi 1532, betul ya tadi ya? 1532, bisa aja. Silakan. Tapi nanti pajaknya yang berapa tuh? 306, isi di bawah. Di 6 positif ya? Iya positif ya. Berarti isi di PPH ada nggak? F. 5F, betul ya? Jadi PPH-nya yang 336 itu isi di 5F, penghasilannya yang 15, bukan 12 loh ya. Itu isi di 4. Asal penyesuaian negatif nggak lagi diisi, pokoknya nggak double. Tapi sekali lagi yang paling tepat itu adalah yang pertama tadi, 1226, berapa sih tadi? 1226 yang bawah ini, isi di angka 4, itu yang paling tepat. Tadi itu pendekatan praktik aja. Selama angka bawahnya penghasilan kena pajak sama, harusnya menurut saya nggak apa-apa. Tapi kan orang pajak macam-macam. Ada yang legalis, ada yang praktis. Ada lagi kasus atau temuan setelah mengisi? Ini sudah. Oh ini masih isi yang komersial atau yang tadi itu sudah koreksi fiskal yang kita diskusikan ini kan masih komersial, jadi bisa macam-macam banyak. Tadi kita diskusikan sudah mulai koreksi fiskal. Ya. Ini kalau mengisi 15, apa ya, kalau mengisi 15 ini sudah koreksi. Kalau atas ini kan ingatlah ya, angka 1, 2, 3 itu masih komer ya, jadi pindahin aja angka studi kasus ke 1, 2, 3 itu gak masalah tepatnya, nanti kita diskusi yang tepat gimana. Yang saya diskusikan tadi dengan Stefani dan Viola itu adalah mulai koreksi fiskal angka 4, 5, dan 6 gitu ya. Sekarang kondisi angka berapa? Angka 4 yang paling tepat di. Tapi bisa kata-kata pindah ke 6D, boleh aja. Atau cara yang lain, ini diisi 15, 3-nya 3-nya diisi 5, ya. Kan jadi tetap naik 122 tuh. Ya kan, kalau kamu ini 15 di atas negatif, terus kamu tambahin 300 kan dia jadi negatif 12 kan. Secara positif. Secara aturan yang benar 12 isinya di Isi di 4 berapa? Oh iya, kalau ada. Tapi kita tadi mau 15. Ya, sama-sama kayak makan berapa? Sudah ya? Ada yang masih kesulitan? Pokoknya angka bawahnya yang penghasilan kena pajak sama kayak studi kasus. Berapa penghasilan?
Pak, mau tanya. Kamu juga yang mendapat perusahaan. Wes. Sudah. Nah, ini mumpung dijawab, Pak. Kemarin kan Prince ngechat, Pak. Iya. Nah, ini loh, Pak. Dapetnya itu laporan keuangannya sederhana, Pak. Sing diperlukan apa Ya, ya? yang di transfer ini kan ada ini tuh, Pak. Nah, sih kan gini tertera di laporan keuangan sing Yang dia kasih. Iya. Nah, cuma dia itu cuma bisa kasih laba rugi, terus neraca gitu loh, Pak. Cukup. Nggak Nggak apa-apa. perlu laporan keuangan sing Itu laporan keuangan. Iya, income Itu statement. kebetulan dia mungkin masih skala kecil, jadi nggak banyak sekali. iya nggak kompleks. Tapi gitu, enggak Pak. apa-apa dong, masih. Oke. Apa istilahnya insecure? Iya. Soalnya kita punya yang lain, katanya wah gitu. Ya soalnya perusahaan mereka dewe. Berarti dia makin sulit untuk analisis. Kemarin dosen bahasa Indonesia aku ngechat juga. Kan dia ada perusahaan apa kayak research gitu loh, Pak. Ngechat, Pak Odi gitu. Terus, Pak, ini ada coachnya gini. Terus dia bilang, waduh, saya nggak bisa. Iya, tapi emang susah ya kalau cari perusahaan itu kayak nggak semua itu mau. Iya. Ada. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Yuk.
lihat punya saya sama enggak? Kalau enggak sama ayo diskusi. Sekali lagi yang atas ini masih memindahin laporan komersial ya. Jadi berapa omsetnya ya. Siapa yang tadi bilang omsetnya cuma 30 juta? Salah lihat ya. Omsetnya tetap tapi masih di bawah 4,8 ya. Oke, berarti dapat fasilitas nanti. Oke, omsetnya 843 juta, HPP 750 pindahin. Biaya usaha lainnya juga ada ya, ada di sini. Jadi ini masih kondens. Kondens itu yang ringkas, berarti di total semua. Nanti kalau yang mau detil kan lihat lampiran berapa tadi? 2 ya. Nih, ini yang detil. Tapi ini kan yang ringkas. Nah, ini tadi yang kita diskusikan nih. Pak, mau diisi berapa yang E? Sekali lagi, harusnya secara konsep akuntansi, dan saya sudah pernah ajarkan ke Anda, itu harusnya yang masuk di komersial adalah yang netonya. Berarti harusnya 1226. Tapi Pak, bisa nggak saya isi di sini 15 berapa tuh? Oke, 153 sekian. Silakan, tapi di sini harus diisi pajaknya berapa? 300-an ya kan? Kalau Anda isi di sini 15 ininya 0, ya salah. Udah pasti salah. Walaupun secara legalistik salah, harusnya ini diisi net. Gitu ya. Jadi silakan ini mau diisi 1226 itu paling benar, atau ini 15 silakan, tapi kalau Anda isi 15 di sini bawahnya harus diisi pajaknya 300-an. Itu nanti ngaruh ke koreksinya, ya kan? Betul ya? Kalau di sini Anda isi 1226, berarti yang Anda isi di angka 4 ya 1226. Oke? Tapi kalau Anda isi di sini 15, ini Anda isi 300, berarti Anda koreksi juga di bawah kan? Angka 4-nya 15, dikoreksi positif berapa tadi huruf F atau C itu ya? Isi yang pajaknya. Oke, sampai dengan angka, dia dapat dari luar negeri nggak sih? Nggak ada ya, kalau ada ya kita isi di angka 2. Sampai dengan angka 3 ada pertanyaan? Clear ya? Nah kita koreksi, di angka 4 itu angka netonya yang 1226. Sekali lagi kalau angka ini Anda isi 15, silakan, asal di sini 15 juga. Kalau Anda isi di sini 15 di 1E, berarti ada 300 di 1F. 300-nya Anda isi di 5F. Gitu ya. Tapi karena ini saya sudah langsung isi netonya di 4, berarti 5F nggak perlu. Gitu ya. Nah yang tadi ada seragam itu di 5C, lalu ada sumbangan ya tadi ya, 1,5 ya. Mana tadi income statement, sumbangan 1,5. Nah ini itu masuk di 5E ya. Jadilah nanti total bawahnya ini sama kayak PKP. Tadi saya suruh Rehan lihat berapa PKP-nya Rehan. Nah itu 34 ya. Sama kayak income statement kita yang 34908. Oke, tugas Anda sekarang, oh sudah ada sebenarnya ya di lampiran. Ada nggak hitungan PPH saya kasih? Cari sheet PPH. Nah coba lihat ini hitungan PPH-nya. Dapat 22% kali 50 ya. Oke, terus kurangi kredit pajak yang ada di data. Kelihatan di situ kurang bayarnya berapa. Nah tugas Anda sekarang adalah mindain nih. Mindain angka yang di sheet PPH itu ke mana? Ya ke lampiran yang terkait. Jadi kalau ada kredit pajak yang 17712 nggak usah dulu. Nanti saya kirim file lengkapnya ke Anda ya. Ini kan tinggal mendetilkan HPP, biaya usaha, biaya lainnya ya kan? Itu ada nanti di lampiran. Nah berarti Anda isi kredit pajak dalam negerinya di lampiran 3. Silakan diisi. Ada keterangan kan di mana? Di soal siapa yang jadi pemotong nih. Berapa pajaknya. Lampiran mana lagi yang terkait dengan penghitungan PPH yang harus diisi selain lampiran 3?
Nggak ada lagi ya, hanya lampiran 3 ya. Isi dulu lampiran 3. Setelah Anda isi lampiran 3, pindahin ke induk semuanya. Saya tunggu isi induknya. Pokoknya nanti PPh terutangnya harus ketemu kayak hitungan PPh kita, yaitu 3839. Pokoknya nanti kurang bayarnya harus ketemu 1289. Silakan. Pindahin. Menjual barang kepada bendaharawan pemerintah. Mau ditulis penjualan barang, silakan. Pengadaan barang, monggo. Saya baru dapat info dari kakak kelas Anda, dia bilang, Pak, kalau mau diajarin jangan ajarin ISPT, ajarin Cortex, tapi dia minta waktu belajar ya. Kayaknya nggak bisa semester ini. Kenapa? Karena Cortexnya katanya beda jauh dengan I-Form atau ISPT. Artinya dalam tanda kutip agak percuma ngajarin ISPT, padahal nanti Anda di praktek ketemunya Cortex. Cortex lagi banyak yang belajar nih, karena benar-benar baru. Kayaknya nanti saya bikinin ini aja ya, mungkin Anda semester 4 atau 5 saya bikinin apa? Workshop gitu ya, jadi di luar kelas. Ada sertifikat supaya nanti ngelamar kerja, Pak udah pernah ikut nih. Saya diingatin loh ya, itu hutang saya ke angkatan 2023 ngadain workshop pengisian SPT elektronik dalam bentuk Cortex. Ya, sebelum lulus saya diingatin.
Nah, kalau induk itu diisi dari yang paling depan dulu, baru induk halaman 2. Kalau induk, ya. Oke, induk 1. Ini saya gedein punya saya. Ini induk yang halaman 1 yang tadi saya bilang, penghasilan neto fiskal harus pindah ke angka 1. Punya saya sudah dirumus, jadi nanti Anda pakai ini aja kalau mau latihan atau praktek. Kompensasi kalau memang ada, kalau nggak ada berarti angka 3 sama dengan angka 1. Ya. Dia dapat fasilitas ya. Tadi ya, 50% kali 22, berarti yang C yang kita beri tanda X. Nah, kalau ini agak susah kita rumus ya. Maksudnya rumus itu dalam arti langsung 22% kali 50 kali agak susah ya. Ini ditarik dari sheet PPH ya, dari bagian PPH. Nomor 5 nggak ada, tapi tadi sudah saya jelaskan apa itu pengembalian PPH luar negeri. Berarti kalau 5 nggak ada, 6 sama dengan 4. 7 nggak ada, yang ada tadi lampiran 3 450.000, betul ya? Kredit pajaknya 450.000, betul? Nah, tuh. Itu masuk di induk 1 di bagian kredit pajak dalam negeri. Karena luar negeri nggak ada, 0. Berarti total kredit pajak 1 450. Berarti PPh yang harus dibayar sendiri 389.880. Dari Excel. Karena pembulatan atau gimana? Oke. Ini berarti bentar. Yang ini ya? Ini yang salah, ini harusnya di round down. Sorry. Belum pernah dapat teori PKP. PKP itu, waduh ini juga basic loh. Saya agak bukan miss juga ya, saya merasa karena basic Anda sudah paham. PKP itu harus dibulatkan ke ribuan terdekat. Bulatkan ke bawah ke ribuan terdekat. Ya. Atau di hitungan PPh-nya juga PKP-nya harus di. Ini udah ya? Udah kan? Di sini udah, tapi ini di induknya belum. Ini round down. Udah diajarin round down. Jadi round down ke ribuan terdekat itu -3 ya. Nanti Anda bisa lihat rumusnya di sini. Round down -3. Jadi sama ya. Harusnya sama bawahnya ya, step. Ya kan? Oke. Nah, PPh yang kurang dibayar 1289880 itu sudah sama hitungannya dengan punya kita nih. 1289880. Ada yang belum sama? Silakan bertanya. Apa? Kenapa? Kenapa berantem? Oh, tapi kita nanya saya. Pak, ada pertanyaan Pak. Ya. Kalau dia kredit pajaknya dikapitalisasi boleh Pak? Maksudnya dikapitalisasi apa nih? Dinaikkan biaya Pak. Ingat nggak salah satu non deductible expense apa? Pajak penghasilan. Kalau dia akuntansi mau dikapitalisasi monggo, tapi di pajak waktu mau dikoreksi fiskal itu terpaksa dikoreksi positif. Saya paham, PPh 22. Karena biasanya dia didebit sebagai prepaid. Itu mau saya jadikan aset Pak, masuk ke inventory. Silakan. Tapi waktu nanti hitung HPP di mana? Atau penyusupan di fiskal itu hilang. Tapi dia pada pesan bagi kredit Pak. Jadi masih harus dikoreksi positif.
Karena ingat, salah satu non deductible expense adalah BPH. Jadi ini pintar mulai jalan otaknya. Ini kalau saya kreditkan supaya takut untuk dibayar. Dia tahu mau pemeriksaan. Otak masukin jadi kos. Nah, waktu di kos kan kalau dirjen pajak tidak teliti, tak sesuaikan kan bisa. Ya kan? Kembali ke definisi teori bahwa PPh itu non deductible expense. Mau dijadikan biaya, mau dijadikan kos yang disusulkan, menjadikan APT, nggak boleh. Tapi kan Pak agak susah orang pajak telusuri. Aku mau main dengan orang pajak mogok. Harusnya nggak boleh. Tapi kalau nggak dikreditkan kan juga bisa kan? Oh silakan. Dia belajar. Yang lebih banyak ya. Ini yang biasanya dilakukan karena takut lebih banyak. Kredit pajak ini dikurangi. Ya sehingga tinggi atau orang pajak yang karena teman pajak itu gini Pak. Kalau Bapak ini tapi positif loh. Orang pajak itu kalau ngomong kalau Bapak mau diperiksa ya buat minggu atau paling nggak seperluan negara ini. Tapi kan harus negara loh. Kalau negara ya sih. Cuma nanti lihat datanya Pak Dean juga kemarin kami diskusi. Konteks sekali lagi itu otomatis, utamanya PKP apa PPN. Itu PPN masukan itu otomatis masuk di konteks. Berarti kan kalau tadi pertanyaannya itu bisa apakah dikreditkan? Tadi belum jelas. Harusnya secara undang-undang itu kata-katanya apa? Dapat, bukan harus. Berarti kalau sampai konteks semua PM langsung otomatis dikreditkan itu salah. Berarti bisa di apa bisa di tapi itu sudah bagus. Sudah mulai mikir jalannya next plan. Ya Bel ya. Jadi saya ulang banget. Tapi kamu mengatur ikut toh Bel diskusinya. Yang lain udah ketemu angka yang sama 1289. Kalau yang dua ini untuk hitung apa? Hitung dua. Hitung PPh. Coba lihat induk 2. Untuk itu 25. Nah, harus sama ngisi induk 2 itu dengan PPh 25 kita di sini. Berapa nih PPh 25 kita? 282 490. Coba isi lampiran 2 harus sama dengan punya kita 282 490. Bukan lampiran 2 ya. 1771 halaman 2. 14A itu angka apa sih? Halo? Di situ kan judulnya penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran. Itu angka apa sih? 14A itu istilah umumnya. Mosok 14A pajak terutang. Ini sudah di 1771 induk halaman 2 ya. Ada 14A. Angka apa sih itu? Kan Anda mau ngisi nih, itu kalau mau dibuat rumus harus ditarik dari angka apa ya? Sebelum kompensasi rugi itu istilahnya apa? PKP itu di bawahnya kompensasi rugi tuh, penghasilan neto. Pertanyaan saya adalah, apakah pasti penghasilan neto kita diisi di 14A? Ayo teori ngitung PPh 25 di perpajakan. Kalau ini nggak diajarin ya saya harus ngajarin nih minggu depan cara ngitung yang basic. Karena saya pikir di perpajakan sudah, oke saya ulangi ya. Apakah pasti penghasilan neto masuk 14A? Harusnya enggak. Karena ada kasus khusus, semoga ingat. Contoh, penghasilan neto saya anggap aja 1,5 M. 500-nya itu penghasilan nggak teratur. Nah yang masuk di 14A itu hanya 1 M. Saya ulangi ya, contoh aja. Saya punya penghasilan neto atau lihat deh punya kita. Berapa penghasilan netonya? Kasus kita itu penghasilan netonya berapa? Fiskal loh ya.
sebelum apa? Sebelum PKP, sebelum kompensasi rugi. 34908 ya? Betul? Nah, seandainya dari 34908 itu ada 4.908 yang nggak teratur. Berarti waktu ngitung PPh 25, yang bawah waktu kita mau ngitung PPh 25, itu nggak bisa langsung 3.389 kita bagi 12, nggak bisa. Kita harus ngitung ulang dengan cara apa? Yang tidak teratur kita hilangin. Berarti penghasilan atasnya ini bukan 34, tapi hanya 30. Karena 4 jutanya tadi saya anggap apa? Tidak teratur. Itu contoh. Yang membuat PPh 25 waktu dihitung nggak mesti penghasilan neto masuk di 14A. Di kasus kita otomatis iya, karena ini kasus simpel. Apalagi PPh 25 yang beda hitungannya dengan PPh kurang bayar. Coba lihat 14B, apa isinya 14B? Kompensasi kerugian. Anggap aja ya, kita berapa penghasilan neto fiskal? 34. 34 juta aja lah dibulatin. Terus saya punya kerugian tahun lalu yang masih bisa dikompensasi 4 juta. Berarti PKP saya 30 kan? Saya ulangi ya, contoh ya. Saya punya penghasilan neto fiskal 34, kompensasi rugi 4. Berarti PKP saya 30. Pertanyaan saya, anggap aja 34 semua teratur. Kalau 4 tidak teratur kan berarti yang saya isi 14A berapa tadi? 30. Anggap aja 34 semua teratur. Kompensasi ruginya tadi berapa? 4. Pertanyaan saya, apakah 14B diisi 4? Itu perpajakan. Yang nanti minggu depan, saya sudah punya bayar minggu depan saya mau ngisi apa. Kita ngitung lengkap gitu ya pakai pengetahuan basic. Apakah dalam kasus saya 34 neto fiskal kerugiannya 4 juta itu, 14B diisi 4 juta waktu mau ngisi PPh 25? Ingat loh ya, kita di di induk halaman 2 ini kan mau ngitung PPh 25. Kalau di induk 1, halaman 1, mau ngitung PPh kurang bayar, kompensasi ruginya diisi 4 juta. Oke. Tapi kalau mau ngitung PPh 25, 4 jutanya itu dinolkan. Kenapa? Karena ini PPh 25 untuk dibayar tahun berapa mulainya? Tahun depan. Di tahun depan 4 juta itu masih ada nggak? Nggak ada. Berarti jangan dikompensasi waktu mau ngitung PPh 25. Itu logikanya. Tadi penghasilan teratur dan tidak teratur. 4 juta itu tidak teratur. Berarti tahun depan bakal dapat nggak? Nggak kan? Nah, makanya saya bilang tadi yang diisi di 14A itu hanya yang teratur. Itu logikanya ngitung PPh 25. Wah, Anda kalah. Saya lebih lengkap malah ya, karena saya ngajar perpajakan di IBEC angkatan Anda juga kayaknya 23. Itu saya kasih semua cara ngitung PPh 25 sampai cara yang paling detail. Saya pikir mereka nanya Anda waktu ujian. Ya. Ya mungkin dosen perpajakan Anda udah ngajarin Anda lupa, itu aja deh positifnya ya. Positif di teman dosen saya, kalau saya berpikir negatif ke mereka nanti kurang baik hubungannya. Jadi PPh 25 itu tidak mesti angka waktu kita ngitung 1771 halaman 1 sama kayak 1771 halaman 2. Tapi dalam kasus kita sekali lagi sama, kan ini simple. Gitu ya, jadi PPh 25 harus dihitung ulang loh kalau ada kasus khusus tadi, penghasilan tidak teratur, apalagi kompensasi ruginya ya, bisa jadi nggak semua bisa kita kompensasi waktu ngitung PPh 25. Oke, sudah diisi? Pokoknya nanti ketemu 14G itu angka sama kayak hitungan kita. Hitungan kita ngitungnya PPh 25 itu 282490, berarti 1771 induk halaman 2 harus 282 tuh 490. Ya. Ini
akhir dari SPT kita. Kalau PPA final ini harusnya diisi juga ya. Tadi ada ya. PPA final kita dari lampiran 4 itu harusnya diisi juga di sini. Mana tadi PPA final? Nah ini 306.500 juga diisi. Saya share sekarang ya SPT isiannya ya supaya puas. Ralf, BAP-nya disiapin.